Hari itu bukan hari biasa bagi Herman. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel yang ia bawa sejak pagi. Pesan itu datang dari seorang warga penghuni apartemen di Bilangan, Jakarta Selatan. Laporan yang disampaikan membuat wajah Herman berubah. Isinya singkat tapi cukup membuat hati menangis. Telah ditemukan seorang bayi laki-laki dalam kondisi memprihatinkan di salah satu unit kamar apartemen. Tubuhnya mulai dingin, dibungkus kain tipis yang basah karena darah dan air ketuban. Tanpa membuang waktu, Herman segera bergegas menuju lokasi bersama dua orang temannya. Langkah mereka tergesa-gesa, menuruni tangga puskesmas dan langsung masuk ke dalam mobil ambulan. Dalam perjalanan Herman tak berhenti memikirkan kondisi bayi tersebut. Apa yang membuat seorang ibu tega meninggalkan bayinya dalam keadaan seperti itu? Sesampainya di lokasi, apartemen itu tampak sepi dan sunyi, seperti sedang menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Petugas keamanan menuntun Herman dan timnya menuju unit yang dilaporkan. Lorong-lorong sempit dan cat dinding yang mulai mengelupas membuat suasana makin tak nyaman. Setibanya di depan pintu unit, aroma amis langsung tercium begitu pintu dibuka. Di atas kasur lantai yang kotor, bayi itu terbaring lemah, menangis lirih dengan suara yang hampir tak terdengar. Herman segera memeriksa denyut jantung dan pernapasan bayi tersebut, lalu mengisyaratkan untuk segera dibawa ke ambulan. Tanpa menunggu instruksi lebih lanjut, mereka langsung meluncur kembali ke puskesmas untuk penanganan awal. Sesampainya di ruang IGD, bayi tersebut langsung dibersihkan, dirawat dan diberi infus. Sementara Herman sibuk mencatat kondisi medis, pihak puskesmas menghubungi dinas sosial. Tak butuh waktu lama, petugas dinas sosial datang dan meminta keterangan lebih lanjut. Karena identitas bayi tidak diketahui, keputusan diambil untuk mengunggah kasus ini ke media sosial. Foto bayi dengan wajah disamarkan diunggah di akun resmi instansi, dengan harapan ada keluarga yang mengenali. Hari-hari berlalu tanpa kabar, namun perhatian masyarakat mulai berdatangan. Banyak yang merasa prihatin dan ingin mengadopsi, tapi pihak berwenang masih menunggu informasi resmi pihak kepolisian. Hingga suatu sore, seorang wanita muda datang ke puskesmas dengan wajah cemas dan tubuh gemetar. Ia mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Petugas langsung memverifikasi identitas wanita itu dengan beberapa pertanyaan dan pengamatan gestur. Wanita itu terlihat bingung, namun jawabannya sesuai dengan kondisi bayi. Setelah melalui proses verifikasi singkat dan pertimbangan dari dinas sosial, bayi diserahkan kembali. Herman sempat mengamati wanita itu dari jauh. Ada sesuatu yang janggal di raut wajahnya. Bukan rasa lega atau haru, seperti yang biasa terlihat dari ibu yang menemukan kembali anaknya, melainkan tatapan kosong, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Hari mulai gelap ketika wanita itu membawa bayinya pulang. Langkahnya pelan namun tidak ragu, seperti tahu betul apa yang ia lakukan. Herman berdiri di depan ruang IGD sambil memandangi punggung wanita itu. Perasaan tak nyaman mulai merambat di dalam dirinya. Seolah ada sesuatu yang salah dalam ibu itu. Entah apa yang salah, tapi malam itu Herman tidak tidur dengan nyenyak. Bayangan wajah bayi itu dan sorot mata sang ibu terus terbayang di benaknya. Esok harinya, Herman mencoba mengalihkan pikirannya dengan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun pikiran itu tetap berputar, seperti bayang-bayang samar yang belum mau pergi. Terkadang, ia merasa mendengar suara tangisan bayi di ruangan kosong tempat mereka merawat anak itu. Padahal ruangan itu sudah dibersihkan dan tidak digunakan lagi. Aroma anyir darah yang seharusnya sudah hilang pun masih dapat tercium. Beberapa rekan medis mulai membicarakan hal yang sama, tapi tidak terlalu dianggap serius. Mereka mengira itu hanya efek psikologis, karena kasus yang cukup mengejutkan. Namun Herman merasa berbeda. Ia tahu ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Dan perasaan itu semakin kuat saat malam hari tiba. 1 tahun berlalu sejak kejadian di apartemen itu. Herman masih bekerja di tempat yang sama dan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun pagi itu, suasana di ruang puskesmas terasa lebih tegang. Telepon darurat berdering lebih cepat dari biasanya. Laporan masuk tentang seorang wanita muda yang melakukan percobaan bunuh di sebuah kamar. Tanpa banyak pertimbangan,
Herman bersama tim medis segera bersiap dan berangkat ke lokasi. Mobil ambulan melaju cepat di antara kemacetan pagi ibu kota. Lokasi kos terletak di sebuah gang sempit, tersembunyi di antara bangunan padat penduduk. Begitu tiba di lokasi, warga sekitar sudah ramai berkumpul di depan kamar kos. Beberapa terlihat panik, sebagian lain hanya berdiri diam sambil berbisik. Petugas membuka jalan dan mengarahkan Herman ke dalam kamar. Begitu pintu terbuka, bau menyengat langsung menyergap hidung mereka. Di sana mereka melihat sesuatu menggantung, dengan tali yang terikat di langit-langit kamar. Namun napasnya masih ada, meski sangat lemah. Herman dan temannya segera menurunkan tubuh wanita itu dengan hati-hati. Wajah wanita itu pucat pasi, tubuhnya dingin dan matanya setengah terbuka. Saat disentuh, tubuhnya sedikit bergerak dan terdengar rintihan pelan dari bibirnya. Herman langsung memberi isyarat untuk menyiapkan tandu. Dengan sigap, wanita itu dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam ambulan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi dalam perjalanan menuju rumah sakit. Wanita itu tiba-tiba menggeliat kuat, seolah melawan sesuatu yang tidak terlihat. Teriakannya melengking, dan tangannya menarik apapun yang dapat dia raih. Herman mencoba menenangkannya, tapi tidak berhasil. Di tengah kepanikan itu, salah satu perawat menyadari ada gerakan aneh di perut wanita tersebut. Perutnya terlihat besar, dan saat diperiksa, jelas bahwa wanita itu sedang hamil. Herman menatap rekan perawatnya dengan pandangan penuh tanya. Tidak ada informasi dalam laporan bahwa korban sedang mengandung. Tangisan tertahan terdengar dari wanita itu, bercampur dengan erangan panjang dan suara yang sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah sakit, tim medis segera menyerahkan korban ke tim dokter jaga. Herman dengan cepat menjelaskan kronologi kejadian dan kondisi yang mereka temukan di lokasi. Namun meskipun telah dilakukan upaya medis secara maksimal, nyawa wanita itu tidak tertolong. Begitu juga dengan janin yang dikandungnya. Keduanya dinyatakan meninggal dunia di ruang gawat darurat. Wanita itu kemudian diidentifikasi bernama Indah dan berusia 25 tahun. Tak ada identitas lain yang ditemukan selain KTP dan sebuah catatan kecil di sakunya. Catatan itu berisi tulisan tangan yang tidak begitu jelas, seperti pesan yang ditulis dengan terburu-buru. Isi tulisannya menggambarkan rasa kehilangan, kemarahan dan keputusasaan. Setelah urusan administrasi selesai, Herman ditugaskan untuk membawa tubuhnya ke ruang jenazah rumah sakit. Di sana, tubuh Indah dibaringkan di atas ranjang pendingin dan diselimuti kain putih. Herman berdiri sejenak di sudut ruangan menatap wajah jenazah. Namun pikirannya tak tenang. Ia merasa seperti mengenali wajah itu, namun belum bisa memastikan di mana pernah melihatnya. Dan entah kenapa, perasaan tidak enak yang dulu ia rasakan mulai muncul kembali. Namun kali ini lebih kuat, lebih gelap dan lebih dingin. Hari itu lorong rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Herman yang baru saja mengantar jenazah wanita bernama Indah, melangkah perlahan menuju ruang perawat. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok kecil berlari melintasi lorong. Anak laki-laki itu tampak berusia sekitar 7 tahun, mengenakan kaos merah dan celana pendek abu-abu. Wajahnya tampak ceria, seolah tidak menyadari suasana mencekam rumah sakit di malam hari. Anak itu menoleh ke belakang beberapa kali, seakan sedang bermain kejar-kejaran dengan seseorang. Namun anehnya, tidak ada siapapun di belakangnya. Herman berdiri terpaku, memandangi anak itu berlari ke arah pintu ruang jenazah. Rasa penasaran membuatnya mengikuti anak itu secara perlahan. Ketika Herman sampai di depan pintu, ia tak lagi melihat bayangan anak tersebut. Namun suara tawa kecil masih terdengar samar dari dalam. Herman membuka pintu perlahan. Ruangan itu kosong dan dingin seperti biasa. Tidak ada satupun orang di dalamnya, kecuali deretan peti jenazah yang tertutup kain putih. Tiba-tiba suara tawa itu terdengar kembali, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Herman menoleh ke arah sudut ruangan, namun tetap tidak menemukan siapapun. Ia melangkah keluar, mencoba mencari anak kecil yang tadi berlari. Di ujung lorong, ia melihat kembali anak itu, sedang duduk di kursi tunggu. Herman mendekatinya dan bertanya siapa namanya.
Anak itu memperkenalkan diri sebagai Yoga. Yoga bilang kalau dia sedang menunggu ibunya yang sedang mencari adiknya. Jawaban itu membuat Herman terdiam sejenak. Ia tidak ingat ada pasien anak yang sedang dirawat malam itu. Yoga lalu berkata bahwa tadi ia sedang bermain dengan temannya. Menurutnya, temannya itu sering duduk di dekat kamar jenazah dan suka menyembunyikan mainannya. Yoga bilang, temannya itu sedang dimarahi oleh ibunya karena tidak mau pulang. Herman bertanya siapa ibu dari temannya itu. Dengan polosnya, Yoga menunjuk ke arah ruangan jenazah yang tadi dimasuki Herman. Herman mematung dan tubuhnya sedikit membeku. Ia tidak pernah menceritakan kejadian sebelumnya kepada siapapun. Namun kini, anak kecil ini menyebut ruangan yang sama. Herman mulai merasa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Yoga lalu berbisik bahwa ibu temannya sering menangis di pojok ruangan. Ia berkata suara tangisan itu kadang terdengar sangat dekat. Herman mengajak Yoga kembali ke ruang tunggu. Namun anak itu menolak. Katanya ia harus menunggu sampai ibu temannya pergi. Herman merasa semakin tidak nyaman. Tak lama kemudian, salah satu petugas keamanan datang dan menghampiri mereka. Petugas itu tampak bingung melihat Herman berbicara sendiri di malam hari. Ketika Herman menunjuk ke arah Yoga, anak itu sudah tidak ada di sana. Kursi tempat anak itu duduk kosong. Tak ada jejak apapun. Herman mencoba menjelaskan kepada petugas. Namun tak ada yang percaya. Malam itu Herman tidak bisa tidur. Pikirannya terus mengingat wajah polos anak kecil yang mengaku bernama Yoga. Dan bagaimana ia bisa mengetahui isi ruangan jenazah tanpa pernah masuk ke sana sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Herman kerap mendengar suara tawa anak kecil saat ia melewati lorong itu. Kadang terdengar suara langkah kecil berlari di belakangnya. Namun saat ia menoleh, lorong rumah sakit selalu kosong. Herman tidak berani menceritakan ini kepada teman-temannya. Ia hanya mencatat kejadian itu dalam ingatannya, mencoba menyusun benang merah dari semua yang telah terjadi. Sejak kejadian itu, lorong rumah sakit tidak pernah terasa sama bagi Herman. Setiap malam suara-suara aneh itu selalu datang. Dan setiap kali Herman melewati ruang jenazah, hawa dingin seolah menyelimuti tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dan entah kenapa, bayangan wajah wanita yang meninggal itu terus menghantuinya. Bahkan ketika ia memejamkan mata, suara tangisan halus seperti masih terdengar. Semuanya terasa semakin samar antara ilusi dan kenyataan. Namun satu hal yang pasti, Herman tahu bahwa malam itu bukan akhir dari segalanya. Karena kehadiran Yoga bukan hanya kebetulan. Dan cerita anak kecil itu menyimpan rahasia dari sesuatu yang lebih besar. Herman duduk di ruang istirahat rumah sakit dengan kopi yang sudah dingin. Ia membuka media sosial, sekedar mengisi waktu sebelum giliran jaga berikutnya dimulai. Tanpa sengaja, ia melihat unggahan lama dari sebuah akun milik relawan sosial. Foto bayi laki-laki, berbalut kain tipis dengan wajah terlihat pucat. Di bawah foto itu, ada tulisan, bayi ditemukan di apartemen daerah Jakarta Selatan. Bila ada keluarga yang mengenali, harap hubungi dinas sosial. Herman diam dalam beberapa menit. Ia ingat betul peristiwa itu. Bayi itu diselamatkan dalam kondisi menyedihkan, lalu dibawa ke rumah sakit oleh timnya. Beberapa hari kemudian, datang seorang wanita muda yang mengaku sebagai ibunya, lengkap dengan dokumen yang tampak meyakinkan. Dan tidak ada yang mencurigakan saat itu. Tapi kini, setelah 2 tahun berlalu, ada sesuatu yang terasa janggal. Herman memandangi wajah bayi itu lama, lalu menggeser ke foto berikutnya. Foto wanita yang mengklaim sebagai ibunya. Senyumnya terekam jelas, tapi matanya tampak lelah, seperti menyembunyikan sesuatu. Di kepalanya tiba-tiba muncul bayangan jenazah indah, wanita yang ditemukan Bunir tahun lalu, yang wajahnya seketika terbayang dari ingatan. Dengan perlahan, Herman mulai membandingkan wajah keduanya, kontur wajah, bentuk hidung dan sorot matanya. Ia menahan napas. Ada kemiripan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan hanya kemiripan biasa, tapi seperti melihat versi hidup dan versi matinya seseorang. Rasa dingin merambat dari leher ke tulang punggungnya. Ia mulai membuka-buka kembali dokumen lama,
rekaman medis, berita-berita lokal yang sempat memuat kejadian penemuan bayi itu. Semua terasa seperti potongan puzzle yang dulu tampak tak berkaitan, kini mulai menyatu secara perlahan dan mengerikan. Ia pun menghubungi temannya di dinas sosial secara pribadi, menanyakan apakah masih ada arsip atau catatan soal identitas wanita yang mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin gelisah. Dokumen asli sempat hilang saat perpindahan data antar instansi, dan tidak pernah dipulihkan. Herman semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai menyusun kembali kronologi kejadian. Bayi ditemukan tahun 2017 dan Indah Bunir tahun 2018. Wajah wanita yang mengambil bayi sangat mirip dengan Indah. Tapi jika benar itu adalah Indah, mengapa ia datang seolah-olah masih hidup, mengambil bayi itu, dan menghilang tanpa jejak? Pikiran Herman dipenuhi tanda tanya dan kecemasan. Ia mulai menyadari, ada kemungkinan besar bahwa wanita yang datang saat itu bukan ibu kandung bayi tersebut. Atau lebih buruk mungkin wanita itu adalah sosok yang seharusnya sudah tidak ada. Hari-hari berikutnya, Herman menjadi lebih pendiam. Wajahnya muram, pikirannya sering melayang jauh. Rasa bersalah mulai menggerogoti hati kecilnya. Ia merasa telah melakukan kesalahan besar. Ia merasa, mungkin sejak saat itu, ia tanpa sadar telah membuka jalan bagi sesuatu yang tidak seharusnya kembali. Dan dari kejauhan, entah mengapa, ia merasa ada mata yang terus mengawasinya. Herman tak pernah benar-benar melupakan wajah perempuan yang dibawanya ke ruang jenazah tahun lalu. Setiap kali melewati lorong rumah sakit yang sepi, kenangan itu muncul dalam bentuk perasaan tak nyaman di dada, seperti ada yang belum selesai. Tapi semua itu mulai berubah dari sekadar firasat, menjadi sesuatu yang nyata dan menyeramkan. Semua bermula saat Herman mulai mencium aroma aneh di rumahnya. Bau itu seperti kemenyan yang dibakar, bercampur anyir darah yang sudah mengering. Awalnya ia mengira tetangganya sedang melakukan ritual. Tapi ketika bau itu muncul tiap malam, pada jam yang sama, Herman mulai merasa ada yang salah. Terlebih saat istrinya, Rina, juga mencium bau itu, meski mereka sedang berada di kamar dengan jendela tertutup rapat. Bau kemenyan hanyalah awal. Tak lama kemudian, terdengar suara rintihan pelan di tengah malam. Bukan suara manusia, ada nada rintihan lirih, seperti perempuan yang sedang menahan sakit sambil menangis. Rina sempat membangunkannya beberapa kali, karena suara itu terasa semakin dekat, seolah berasal dari pojok kamar mereka sendiri. Tapi setiap kali Herman menyalakan lampu, suara itu hilang. Di rumah sakit, keadaan tak jauh berbeda. Herman merasa sedang diawasi. Di ruang perawatan yang kosong, kadang terdengar langkah kaki tanpa wujud. Di ruang jenazah, lampu sering berkedip sendiri, dan salah satu kulkas pendingin tiba-tiba terbuka, padahal tak ada orang di sana. Rekannya sesama tenaga medis menganggap itu hal biasa. Rumah sakit memang menyimpan banyak cerita ganjil. Tapi Herman tahu, ini bukan kejadian acak. Ada satu sosok yang mulai muncul lebih sering. Sosok itu tak pernah terlihat jelas, tapi bayangannya nyata. Perempuan muda berbaju putih dengan perut yang tampak menonjol. Dia berdiri diam di ujung lorong, tepat saat Herman menoleh. Tapi begitu didekati, ia menghilang, meninggalkan bau melati yang menyengat. Suatu malam, Herman sempat terbangun karena mendengar suara ketukan dari dalam lemari pakaiannya. 3 ketukan pelan, seperti irama yang disengaja. Ia membuka lemari dan tidak menemukan apapun. Tapi ketika ia kembali ke ranjang, ia melihat bekas kaki basah di lantai kamar, menuju ranjang mereka. Rina semakin gelisah. Ia mulai merasakan sesak setiap malam. Tak ada gangguan medis yang jelas, tapi tubuhnya sering lemas, dan emosinya tidak stabil. Herman sempat menyarankan untuk ke dokter, tapi dalam hati ia mulai menyadari, ini bukan soal medis. Ada sesuatu yang belum selesai, dan kini menghantui rumah tangganya. Suatu malam, Herman memberanikan diri untuk membaca doa di setiap sudut rumah. Ia membakar kemenyan dan menyiram air bunga seperti yang pernah diajarkan ibunya. Tapi malam itu justru menjadi malam terberat. Lampu rumah padam mendadak, dan terdengar suara perempuan berteriak, menyayat hati penuh luka,
seakan seseorang menjerit dari dasar luka yang dalam. Esok harinya, Herman mendapati foto pernikahannya bersama Rina jatuh dan kaca bingkainya retak. Retakannya membentuk garis yang membelah wajah Rina di foto itu. Saat itu Herman sadar, ini bukan lagi gangguan acak. Sosok itu mengincar ketenangan rumahnya, dan teror itu baru saja dimulai. Rumah Herman yang biasanya penuh suara tawa anaknya kini lebih sunyi. Anak sematawayangnya, yang bernama Rio, mulai menunjukkan sikap yang tak biasa. Ia sering duduk di pojok kamar sendirian, seolah berbicara dengan seseorang. Kadang ia tertawa lalu menangis dengan tiba-tiba. Awalnya Herman dan istrinya mengira itu hal wajar. Anak kecil memang punya imajinasi, tapi makin hari, Rio makin sering menyebut nama yang tak pernah diajarkan siapapun, yaitu Indah. "Ibu Indah bilang jangan berisik," ucap Rio suatu malam saat Herman memintanya tidur. Jantung Herman berhenti sesaat. Nama itu terlalu akrab, terlalu dekat dengan ingatan yang ia coba lupakan. Ia mencoba tak menanggapi, mengira itu hanya kebetulan. Tapi malam berikutnya, anaknya mulai menggambar sesuatu di tembok kamarnya. Bukan coretan biasa, melainkan sosok wanita dengan perut besar dan rambut panjang menutupi wajahnya. Di sampingnya, sosok kecil menyerupai bayi, digambar dalam posisi memeluk sang ibu. Istrinya yang melihat gambar itu langsung pucat. Ia bertanya pada Rio, siapa yang mengajarkannya menggambar seperti itu? Rio hanya menjawab, "Ibu Indah bilang, itu dia dan bayinya." Sejak malam itu, Herman mulai memasang doa-doa di kamar, menyalakan ayat suci dari ponsel, dan menabur garam di sekeliling tempat tidur. Tapi semua itu tak membuat gangguan berhenti. Rio justru makin sering bicara sendiri. Kadang tertawa pelan, kadang menatap kosong ke langit-langit kamar dan bertanya, kenapa bayinya tidak dibawa? Pada suatu malam, istri Herman menjerit dari kamar mandi. Darah mengalir deras di antara kedua kakinya. Herman yang panik langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Janin yang baru berusia 2 bulan di kandungan sang istri, dinyatakan tidak bisa diselamatkan. Dokter tak bisa menjelaskan penyebab pasti keguguran itu. Istrinya sehat, tak pernah mengeluh, dan hasil pemeriksaan sebelumnya juga baik-baik saja. Tapi Herman tahu, ini bukan sekedar masalah medis. Ada sesuatu yang sedang mengintai keluarganya. Malam itu, saat Herman kembali ke rumah sendirian, ia menemukan Rio duduk di lantai ruang tamu, memeluk boneka kecil sambil menangis. Ibu Indah marah. Dia mau bawa adik pergi. Herman menatap anaknya dengan dada sesak. Tak ada yang bisa ia katakan. Ia tahu kini teror itu bukan hanya menghantuinya, tapi mulai mencengkeram orang-orang yang ia cintai. Dan itu membuat semuanya terasa lebih mengerikan. Herman menyusuri jalanan sempit di pinggiran kota. Hatinya diliputi kebingungan dan rasa takut yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setelah berbagai kejadian aneh yang menimpa dirinya dan keluarga, Herman merasa tak bisa lagi hanya menggunakan logika. Ia butuh pertolongan dari jalur lain, sesuatu yang selama ini ia anggap tak masuk akal, yaitu seorang dukun. Ia mendapatkan informasi tentang seorang dukun bernama Rawi dari salah satu petugas medis yang bekerja di rumah sakitnya. Menurutnya, Pak Rawi sudah puluhan tahun membantu keluarga yang diganggu makhluk halus. Memang tak semua kasus bisa dia selesaikan, tapi setidaknya, dukun itu mengerti cara membaca tanda-tanda gaib. Setelah perjalanan hampir 2 jam, Herman sampai di sebuah rumah panggung sederhana, dikelilingi kebun pisang dan bambu. Rumah itu terlihat biasa, tapi suasananya sangat berbeda, begitu sunyi dan lembab. Ketika kakinya menginjak lantai kayu rumah itu, hawa dingin langsung merambat ke kulitnya. Rawi menyambut Herman dengan tenang. Kulit wajahnya keriput dengan rambutnya yang putih. Tanpa banyak bertanya, Rawi menyuruh Herman duduk, lalu menyalakan kemenyan dan mengangkat tangan kanannya untuk mengusap asap ke arah wajah Herman. Aroma kemenyan langsung memenuhi ruangan. Tak lama kemudian suara Rawi terdengar. Ia berkata bahwa Herman sedang diikuti oleh arwah perempuan yang meninggal dalam keadaan tidak tenang. Arwah itu membawa amarah, rasa kehilangan dan dendam. Di sini Rawi bahkan menyebut nama Indah. Herman langsung terdiam.
Ia tidak pernah menyebut nama itu sejak kejadian beberapa tahun lalu. Pak Rawi menjelaskan bahwa arwah Indah tidak bisa pergi karena satu urusan yang belum selesai. Ia belum dipertemukan kembali dengan bayi yang lahir dari rahimnya, yang kini entah berada di mana. Kematian tragis yang ia alami, ditambah kehilangan bayinya, membuat jiwanya tak mau meninggalkan dunia. Herman merasa tubuhnya mulai gemetar. Ia sadar, semua ini bukan kebetulan. Dari penemuan bayi di apartemen hingga wanita yang bunir saat hamil, semuanya saling berkaitan. Ia menunduk, mencoba menenangkan pikirannya, tapi yang muncul justru bayangan wajah pucat Indah yang ia lihat saat membawanya ke ruang jenazah. Rawi memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan malam itu juga. Ia membawa air yang katanya diambil dari hutan, dan Herman diminta mandi dengan air tersebut. Ritual dimulai tepat tengah malam, kemenyan dibakar hingga asap memenuhi udara, suara doa dilantunkan Pak Rawi. Beberapa kali, tubuh Herman berguncang hebat dan tangannya bergetar, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Saat itulah, terdengar suara perempuan menangis dari arah kebun pisang. Tangisan lirih tapi jelas, seperti suara seorang ibu yang kehilangan anaknya. Herman menahan napas. Pak Rawi menghentikan dos sesaat dan menatap ke arah gelapnya kebun. Dia sudah datang, ucap Pak Rawi. Ritual dilanjutkan dan kali ini lebih dalam. Api kemenyan makin besar, dan asapnya seperti membentuk bayangan tubuh perempuan hamil, dengan rambut panjang dan wajah tanpa mata. Sosok itu hanya berdiri diam, lalu berbalik arah dan menghilang begitu saja. Setelah semua selesai, tubuh Herman terasa lemas. Pak Rawi menyuruhnya tidur di rumahnya malam itu juga. Tubuhnya masih belum bersih sepenuhnya, dan di dalam tidur, Herman bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang menangis sambil menggendong bayi. Tapi ketika Herman mencoba mendekat, wanita itu membalikkan badan dan wajahnya penuh darah. Keesokan paginya Herman pulang. Rasa takutnya belum hilang, tapi setidaknya malam itu ia tahu, apa yang dihadapinya bukan hanya gangguan biasa. Ritual telah dilakukan, tapi Pak Rawi mengatakan bahwa ini baru permulaan. Arwah Indah belum pergi, ia masih menunggu sesuatu, dan selama itu belum terjawab, teror belum akan berhenti. Malam itu Herman duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Hujan turun dengan deras di luar, dan suara petir menyambar membuat suasana semakin mencekam. Di atas meja, berserakan kertas laporan lama dari rumah sakit, dokumen penemuan bayi, dan foto jenazah yang pernah ia tangani. Semua itu ia buka kembali dengan perasaan tak menentu. Sudah lama ia abaikan rasa bersalah yang mengendap di benaknya, tapi setelah semua yang terjadi, terutama setelah kehilangan janin istrinya, ia tak bisa lagi menolak kenyataan bahwa semua ini berkaitan. Tangannya gemetar saat membuka satu dokumen lama, yang berisi laporan penemuan bayi laki-laki, di sebuah apartemen pada tahun 2017. Nama Herman tertera di bagian bawah laporan, lengkap dengan tanda tangannya. Ia ingat betul kejadian itu. Bayi laki-laki ditemukan menangis sendirian, dan saat itu media sosial menjadi jalan untuk menemukan keluarga si bayi. Dan tak lama, seorang wanita muda datang mengaku sebagai ibunya. Wajahnya samar-samar ia ingat, tapi kini terasa sangat jelas. Wajah itu mirip dengan jenazah wanita bernama Indah, yang ia antar ke ruang jenazah tahun berikutnya. Herman menutup matanya. Ia ingat betul Indah saat ditemukan tak bernyawa di kamar kos. Saat itu mereka masih sempat menyelamatkannya walau hanya sesaat. Indah sedang mengandung janin di dalam perutnya, namun mereka tak selamat. Ia ingat bagaimana tubuh Indah meronta saat di ambulan, seolah ada hal yang ingin disampaikan, tapi suaranya tertahan oleh tabung oksigen. Sekarang semuanya mulai berkaitan. Satu demi satu potongan kejadian itu seperti puzzle yang lama terkunci, dan kini mulai menunjukkan bentuk sebenarnya. Ia teringat lagi pada wajah wanita muda yang membawa bayi itu. Sesuatu terasa janggal sejak awal. Wanita itu tak bisa menunjukkan dokumen resmi, hanya mengandalkan cerita dan pengakuan lisan. Tapi kala itu semua orang termasuk Herman terlanjur percaya, karena dorongan untuk cepat menyelesaikan kasus. Mereka tak pernah memeriksa ulang latar belakang wanita tersebut. Tak ada penyelidikan lanjutan.
Semuanya hanya mengandalkan simpati dan keterbatasan waktu. Kini Herman sadar, wanita itu bukan ibu kandung si bayi. Ia berdiri dan mengambil ponselnya, mencari nama Indah di sistem internal rumah sakit. Nama lengkapnya Indah Rahmawati. Ia temukan satu laporan tambahan, laporan kepolisian tentang kehilangan anak, beberapa bulan sebelum Indah ditemukan dalam keadaan bunir. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Indah kehilangan bayi laki-lakinya secara misterius. Bayi itu hilang dari kamar kosnya ketika ia tertidur. Herman terduduk lemas. Bayi yang ditemukan di apartemen itu adalah anak Indah. Bayi yang hilang secara misterius, lalu ditemukan dan kemudian diambil oleh orang tak dikenal. Dan semua itu terjadi di depan mata Herman. Tanpa ia sadari, Herman menjadi bagian dari perampasan bayi dari seorang ibu. Rasa bersalah itu kini menghantamnya dari segala arah. Ia mulai mengingat semua kejadian yang terjadi setelah itu. Sosok wanita hamil yang terus muncul, dan bayangan yang menatap dari sudut rumah. Suara tangis bayi di malam hari. Semuanya adalah bagian dari amarah yang tidak pernah tersampaikan. Kutukan itu bukan sekedar cerita, bukan gangguan biasa. Itu adalah jeritan dari seorang ibu yang kehilangan, yang merasa dikhianati oleh dunia. Arwah Indah tidak pergi karena ada yang tertinggal. Bukan hanya bayinya, tapi juga keadilan yang tak pernah ia terima semasa hidupnya. Dan Herman dengan segala kelalaiannya, menjadi bagian dari luka itu. Herman tidak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Hari-harinya diwarnai oleh rasa bersalah yang makin menekan dada, dan malamnya menjadi ladang teror yang tak pernah berhenti. Setiap kali ia menatap cermin, ada bayangan samar yang berdiri di belakangnya. Wanita hamil dengan rambut panjang tergerai, wajah pucat dan tatapan kosong. Sosok itu tidak bicara, tidak bergerak dan hanya menatap dengan amarah yang dalam. Beberapa hari kemudian, salah satu perawat yang sering bergantian tugas malam dengan Herman mengalami kecelakaan aneh di tangga rumah sakit. Kakinya patah setelah ada yang mendorongnya dari belakang. Perawat itu mengaku melihat bayangan wanita hamil sesaat sebelum terjatuh. Ketakutan mulai menjalar di kalangan staf medis. Satu persatu mulai menghindari jadwal malam di rumah sakit, dan beberapa bahkan mengajukan pindah tugas. Herman tidak bisa lagi diam. Ia tahu bahwa arwah Indah tidak hanya mengincarnya, tapi mulai menjangkau orang-orang di sekitarnya. Bahkan istrinya yang baru saja keguguran mulai menunjukkan keanehan. Ia mulai berbicara sendiri, dan kadang tertawa seolah ada yang menggodanya. Herman mulai menyadari bahwa rumah mereka bukan lagi tempat yang aman. Suatu malam, saat Herman tengah sendirian di ruang kerja rumah sakit, layar monitor CCTV tiba-tiba berkedip. Salah satu kamera menampilkan gambar lorong kosong, yang perlahan dipenuhi kabut putih. Dari kabut itu muncul sosok wanita hamil, berjalan pelan dengan kaki yang tak menyentuh lantai. Sosok itu berhenti tepat di depan kamera, menatap lurus, lalu menghilang seketika. Herman menatap layar dengan napas tercekik. Bukan hanya rasa takut yang mencekam, tapi juga rasa bersalah yang tak tertahankan. Semua mulai jelas. Indah wanita yang bunir itu adalah ibu kandung dari bayi yang mereka temukan. Rasa kehilangan dan putus asa yang dialaminya mendorongnya pada keputusan tragis. Dan kini, ia menuntut balas dengan caranya sendiri. Bukan lagi melalui hukum manusia, tapi melalui teror dan kutukan. Puncak teror datang saat Herman berada di kamar mandi rumahnya sendiri. Saat menatap cermin, ia melihat sosok Indah tepat di belakangnya. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Herman berbalik, namun tidak menemukan siapapun. Saat ia kembali menghadap cermin, tulisan muncul perlahan di permukaan kaca, "Kau ambil anakku." Herman jatuh terduduk dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit. Jika ia tidak segera menyelesaikan semua ini, bukan hanya dia yang akan menjadi korban, tapi semua orang yang pernah bersinggungan dengan kasus itu akan ikut terseret. Malam itu, ia memutuskan untuk mencari makam bayi Indah, sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan. Herman yakin jawabannya ada di sana, bukan hanya untuk menghentikan teror, tapi juga untuk menebus dosa yang selama ini ia pikul dalam diam.
dengan membawa secari kertas berisi catatan lama dari rumah sakit. Herman akhirnya menemukan lokasi di pemakaman umum di pinggiran kota. Letaknya tersembunyi di belakang deretan makam yang jarang dikunjungi. Di antara semak tinggi, di sana berdiri nisan kecil tanpa nama yang mulai rapuh dimakan waktu. Tidak ada tanda-tanda bahwa makam itu pernah dikunjungi. Herman berdiri mematung di hadapan nisan itu. Dalam hati ia merasa berat. Semuanya kembali terbayang dalam pikirannya. Bayi yang ia selamatkan namun ternyata diambil oleh ibu yang salah. Kematian tragis indah hingga teror yang menyeret keluarganya. Herman membacakan doa, dan dengan bibir bergetar menyampaikan permohonan maaf. Ia bicara dengan suara lirih, bukan kepada manusia, tapi kepada sosok yang mungkin masih hidup di antara dunia yang tak terlihat. Saat itu angin tiba-tiba berhenti. Sunyi yang aneh menyelimuti pemakaman. Herman bisa merasakan sesuatu menatapnya. Dari balik kabut tipis yang mulai turun. Namun, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hanya kesunyian yang menekan. Ia tertunduk sambil menaburkan bunga, dan membersihkan makam kecil itu. Tak lama dukun yang sebelumnya membantunya datang. Lelaki tua itu duduk bersila di depan makam. Ia memulai ritual pemutusan ikatan antara dunia arwah dan manusia. Asap kemenyan membumbung lebih tebal, dan sekilas Herman melihat bayangan wanita hamil berdiri di antara kabut. Wajahnya tampak tenang dan ia menatap Herman, lalu perlahan menghilang seiring suara doa yang mencapai puncaknya. Saat ritual selesai langit mulai cerah. Sinar matahari menyusup dari balik awan. Dukun tua mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa semuanya telah selesai. Herman mengucapkan terima kasih, lalu menatap makam itu sekali lagi sebelum melangkah pergi. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Tak ada lagi suara-suara lirih di malam hari. Tak ada bayangan samar di lorong rumah sakit. Anak Herman mulai ceria kembali. Tak lagi bicara pada teman yang tak terlihat. Namun di dalam hati, Herman tahu, apa yang terjadi tak akan bisa benar-benar hilang. Ia membawa luka yang tak kasat mata namun nyata. Ia belajar bahwa dalam dunia tempatnya bekerja, tak semua yang mati benar-benar pergi. Dan sebagian dari mereka hanya ingin dikenang, dimengerti dan didoakan.